Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Rahadianto, mahasiswa Universitas Nusa Putra angkatan 2019, prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan sedikit sharing materi yang saya ketahui dan pahami tentang sambungan ulir yang ada di mata kuliah Elemen Mesin 1. Berbicara sambungan ulir, sambungan ini fungsinya sama seperti sambungan-sambungan lainnya, yaitu untuk menyatukan atau menggabungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya agar mendapatkan kekuatan yang diizinkan. Pengertian dari sambungan ulir ini merupakan sambungan yang menggunakan konstruksi ulir untuk mengikat dua atau lebih bagian komponen permesinan, seperti itu. Pengertian dari ulir itu sendiri, ulir merupakan garis atau alur melingkar yang melilit pada batang berbentuk silindris yang mempunyai sudut atau ulir tetap, seperti itu. Sambungan ulir ini juga termasuk ke dalam sambungan semi permanen atau tidak tetap ya, karena dapat dibongkar pasang dengan catatan kondisinya masih baik, seperti itu. Ulir ini juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada baut yang memiliki ulir di bagian luar dan juga mur yang memiliki ulir di bagian dalam, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi ulir. Ulir ini memiliki fungsi teknis utama, yaitu pada 3/4 bagian digunakan untuk bagian mesin yang membutuhkan sambungan dan pelepasan tanpa merusak komponen mesin tersebut. Sedangkan 3/4 bagian lainnya digunakan untuk memegang dan menyesuaikan dalam bentuk perakitan, gitu, seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan dari sambungan ulir ini ya. Yang pertama sebagai pengikat dan pemasang. Sebagai pengikat dan pemasang ini ya, banyak digunakan ulir dengan profil segitiga atau dengan ulir kanan. Pengertian dari ulir kanan itu sendiri ya, merupakan pasangan ulir yang akan menyatu saat diputar searah dengan jarum jam. Jadi kurang lebih pengertiannya, ulir ini akan mengencang saat diputar searah jarum jam, dan ulir ini akan dilepas. Bila akan dilepas, ulir dengan profil ini ia akan dilepas, tinggal putar berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Ada dua jenis dari ulir segitiga ini. Yang pertama ulir metrik atau SI. Ukurannya dalam milimeter dan sudut puncak ulir ini 60 derajat. Keuntungannya sisi ulir dan baut saling mendukung dengan baik. Jadi akan bagus saat dipasang, akan kuat juga, seperti itu. Tidak akan ada yang namanya macet saat pengencangan maupun pelepasan, seperti itu, karena mur dan baut bekerja dengan sangat baik. Selanjutnya ada ulir Whitworth atau BSW. Ulir ini ukurannya dalam inch dan puncak ulirnya ini 55 derajat. Berbeda dengan ulir metrik tadi yang sudut puncaknya 60 derajat, seperti itu. Selanjutnya ada sebagai pemindah tenaga atau disebut juga dengan ulir tenaga atau ulir gerak, seperti itu. Contohnya batang ulir ragum dan dongkrak ulir, seperti itu. Profil dari ulir ini harus kuat memindahkan daya. Ulir ini dibuat dengan ulir-ulir besar seimbang dengan daya yang dipindahkan. Jadi semakin besar daya yang dipindahkan, maka ulir-ulir tersebut juga diameternya akan semakin besar, seperti itu.
Biasanya dibuatnya ini dengan profil persegi, trapesium, segitiga dengan puncak bulat, setengah bulat, atau dengan bentuk ulir dengan mata gergaji seperti itu. Ya, saya akan membahas kekurangan dan juga kelebihan dari sambungan ulir yang saya jelaskan tadi. Untuk kelebihannya dulu ya yang saya akan jelaskan pertama kali. Yang pertama merupakan sambungan tidak tetap. Ini sangat menguntungkan ya karena dapat dibuka dan juga dipasang kembali seperti itu. Yang kedua, lebih murah untuk diproduksi dan lebih efisien juga seperti itu. Selanjutnya memiliki reliabilitas yang tinggi dalam operasinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari sambungan ulir ini ya. Pada bagian ulir biasanya konsentrasi tegangan yang ada pada bagian ulir tidak mampu untuk menahan berbagai kondisi beban. Jadi yang dapat saya simpulkan dari kekurangan ini, sambungan ulir ini tidak dapat menahan berbagai macam beban, jadi sudah disesuaikan sepertinya. Sudah disesuaikan, misalkan ini untuk menahan beban 10 kilo. Jadi si ulir itu dapat digunakan hanya untuk menahan beban 10 kilo, tidak akan bisa digunakan untuk menahan beban lebih dari 10 kilo. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya mungkin cukup dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.